maka tubuh nanti akan membuat antibody untuk melawan antigen. Ya, garis bawahi dulu. Nah, ternyata untuk menemukan vaksin itu gak gampang. Gak gampang. Beberapa kemarin sudah banyak dilakukan, bahkan ada sudah tahap uji klinis. Kalau uji klinis itu uji pada manusia. Jadi ada uji praklinis, ada uji klinis. Nah, ini untuk anestesi atau pokok. Ada uji praklinis, ada klinis. Kalau ada praklinis itu ada uji di lab, disuntikkan di mencit, dituliskan di tikus, marmut, dan sebagainya sebagai hewan uji. Nah, kalau obat itu, obat atau vaksin atau apapun sebelum diedarkan ke masyarakat, itu harus uji, ada uji klinik. Uji klinik itu diujikan kepada manusia dalam sejumlah besar populasi. Nah, dalam sejumlah populasi, inilah orang dengan epidemiologi, ada ilmu epidemiologi. Jadi ini konteksnya uji klinik. Bagaimana vaksin ini sebelum diedarkan digunakan oleh semua orang itu aman dalam uji coba dulu. Makanya kan uji coba tahap 3. Enggak semua orang berani untuk makan sebagai probanis, sebagai hewan ujinya tidak semua orang berani. Salah satu kemarin gubernur yang berani itu Ridwan Kamil, Kang Emil Jawa Barat kemarin menyatakan dia bersedia untuk sebagai relawan untuk uji klinis dari vaksin Sinovac. Tapi belum sampai sekarang. Nah, dalam tempo yang lama menunggu vaksin ini, maka kita jelaskan bahwa tubuh perlu untuk melawan virus ini. Salah satunya yang menaikkan imunitas. Kita bicara imunitas ya kemarin. Kalau bicara aspek imunitas, kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh kemarin saya review sebentar. Ya, pertama kemarin adalah asupan makanan. Asupan makanan. Makanan yang baik itu adalah makanan yang banyak serat. Maka di sini aku mengenal prebiotik. Apa prebiotik? Prebiotik adalah bahan makanan berupa karbohidrat kompleks yang sudah dihidrolisis. Yang ini prebiotik ini merupakan makanan bagi mikroba. Mikroba itu dibutuhkan. Nah, mikroba yang bisa dibutuhkan, nggak perlu dibunuh semua kan. Nah, itu diberi makan prebiotik. Nah, prebiotik ini itu bisa didapatkan dari bahan makanan yang mempunyai indeks glisemik. Indeks glisemik itu kadar gulanya rendah, tapi seratnya panjang karena dia lama terhidrolisis. Nah, ideal rendah itu ada makanan-makanan justru kita nggak asing. Ini contoh ideal rendah. Pertama adalah porang. Porang ini menurunkan jumlah bakteri E. coli dan meningkatkan jumlah asam lemak rantai pendek, dan dia menurunkan pH feses. Ini porang. Nah, ada lagi yang namanya UI. Masih ada orang UI. UI ini bagus. Nah, ini makanan-makanan ini kan sudah ditinggalkan orang gitu. Orang cenderung makan makanan sekarang bisa ya kayak begitu. Saya bisa menunjukkan makanan sampah sebenarnya. Justru makanan ini yang bisa meningkatkan daya kekebalan tubuh kita. UI, gadung, talas, itu indeks glisemiknya itu 14 sampai 22. Jadi indeks glisemik itu Pak, itu bisa menyebabkan kalau dia itu rendah, dia bisa tidak berefek pada kadar gula. Kenapa? Kita kalau diabetes tidak boleh banyak makan nasi, karena nasi kan padi ya. Nah, nasi itu indeks glisemiknya tinggi. Dia bisa meningkatkan kadar gula darah. Makanya kalau orang yang gula diabetes, kalau harus makan nasi harus diatur.
boleh banyak. Kan apalagi makan gula. Kalau nasi tadi, kalau apa namanya itu bukan rasa, itu adalah termasuk disakarida. Kalau gula masuk monosakarid, malah tidak langsung digunakan. Jadi kan dipecahkan dari polisakarida menjadi disakarida menjadi monosakarida. Nah, monosakarida itu digunakan oleh tubuh, gula ini digunakan untuk tubuh. Saya bisa begini ini ya karena ada gula. Karena kalau kelebihan gula yang malah lemas. Oleh karena itu orang-orang yang gagal untuk mencerna gulanya karena kadar insulinnya nggak ada, pankreas itu gagal untuk memproduksi insulin, nah itu bahaya. Gula banyak, insulinnya tidak bisa mencerna, akhirnya terjadi penumpukan gula di dalam darah. Itulah namanya diabetes. Nah, orang-orang diabetes itu yang bagus adalah makan makanan yang indeks glikemiknya rendah ini. Ini yang bagus. Nah, itu tadi itu bisa meningkatkan imunitas kita. Nah, kemarin kita sudah bahas itu. Kemudian ganyong dan garut. Nah, itu peningkatan jumlah lactobacillus. Nah, ada ubi jalar. Apa ubi jalar? Kalau saya usul untuk kalau hubung dikasih enak itu. Kalau kita ada variasi gitu kan. Nah, tapi kita kan enggak ya sekarang. Maunya pizza, spaghetti, burger. Iya. Gaya saja itu. Itu dikemas makanan-makanan Jawa. Jadi kalau kalian konsumsi bahan-bahan pangan dengan kandungan karbohidrat kompleks yang berindeks glisemik rendah dan sedang itu mempunyai peran penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi macam-macamnya kalau kita itu ingin daya tahan tubuh, oh macam-macam makan untuk gaya-gaya. Ya makan makanan yang ada di kita, makan yang saya nggak perlu mahal, jangan makan yang repot, makan itu aja. Orang Madura itu makannya dulu jagung. Jagung bagus. Terus ini bentuknya rendah, makanya untuk pemanis supaya kita tidak menaikkan kadar gula tinggi, pakainya kan gula jagung kan. Gula jagung itu contohnya yang ada sekarang itu ya Tropicana, mereknya saya nyebut merek nah itu gula jagung. Tapi kalau gula pasir itu kan bukan gula jagung, itu dari tepung. Dua, ya. Jadi cari makanan supaya imunitas kita naik. Ini kan dulu kita belum menemukan vaksin yang ini, kita harus meningkatkan daya tubuh kita. Kemudian kita sudah bahas olahraga yang teratur, yang bagus, yang rutin, jalan kaki, masih cukup jalan kaki, pulang jalan kaki lagi, udah cukup itu. Ditambah sholatnya yang khusyuk, yang agak lama. Mosok subuh-subuh mau coba pulau wakar, kalau sholat, cepet banget, emang nggak sumput oleh toko rumah, nggak sumput ya. Terus melakukan rumah, sholat subuh, mau coba nih inna a'toina tarukullah wakar. Ini untuk panjang di sini lah, paling kesak taubat. Syukur urusan Ar-Rahman habis, urusan pokok melampi. Tuh, terus pulang olahraga lagi, jalan kaki. Itu kan jalan kaki saja, nggak perlu. Jadi olahraga itu berangkat jalan kaki, sholat olahraga, pulangnya jalan kaki. Jadi olahraga rutin. Kemudian mengolah stres. Jangan stres, hidup ini sekarang nggak susah Pak. Ekonomi kita kan sekarang minus ini, sekitar minus 5,9%. Dibandingkan dengan krisis ekonomi tahun 98, itu nggak salah 13% itu minusnya. Sekarang kita sudah minus 5. Nah, beberapa negara sudah melampaui sampai 10, udah 12. Nah, kalau kita ini benar-benar nggak hati-hati, ya boleh jadi kita akan terjebak krisis karena sudah minus 5% pertumbuhan ekonomi kita. Pengangguran sangat banyak, ekonomi belum menggeliat.
kayak begini stres. Di sini nih ngomong. Kalau sering ketemu di rumah itu makin sering padu atau makin sering orang padu? Jujur ya. Ternyata kemarin saya ngobrol dengan teman-teman yang ada di Kaula, tingkat perceraian di Covid itu tinggi banget, katanya Pak. Iya. Apalagi di Jawa Barat, gimana? Itu ternyata tingkat perceraian di masa Covid itu tinggi banget. Lah kenapa ini? Bukan kan Covid ini BFA tinggal di rumah. Ya berarti selama ini atau ketemu rumah tuh ya. Jadi selimpangan rokok itu sering di rumah, wah muncul macam-macam problem. Sehingga tingkat perceraian ini. Nah ini, jadi bagaimana mengelola stres di masa pandemi ini? Ya satu pendekatan keimanan, stres itu satu pendekatan keimanan kita. Orang stres itu karena nggak seimbang antara keinginan dengan kenyataannya. Atau begini, kalau bisa jurusan begini Pak ya, antara keinginan dan harapan. Jalur kalau antara memberi dan harapan. Kalau Bapak kita memberi, itu harapannya kita mendapatkan balasan apa tidak? Biasanya. Ya kan? Kalau Bapak memberi 100, Bapak menginginkan 200, itu hasilnya baik apa tidak? Berarti besar harapannya daripada memberinya kan? Saya memberi sesuatu itu 1, tapi saya mengharapkan 2. Jika kemarin saya sholat boleh pahala itu sholat siti tapi pahala kayak gitu kan? Kayak begitu kan? Rata-rata orang kan begitu kan? Udah siti tapi untuk oke. Maka kalau memberinya 1, mendapatkan 2, maka 1 dibagi 2, dapatkan 0,5, setengah. Jadi apa yang kita dapatkan setengahnya karena tidak harapannya terlalu tinggi daripada memberinya. Kalau kita memberi 1, mengharapkannya 1, aku untuk siji, aku naik siji, tapi juga untuk siji, maka 1 dibagi 1 hasilnya 1. Hasilnya 1. Itu berarti kalau kita memberi dan minta aku ibadah kok, ya aku untuk suaraku nanti lah, berarti 1 lah, oke. Aku kalau tadi saya ibadah kok, kalau sahabat ini dapat amalan sekian, kudu siti, tapi sholat pada sholatnya kan ketika saya berjamaah maka dapat 27 derajat, kok tambah terus Pak. Jadi mendapatkan 1 dan harapan dapat banyak. Jadi kalau 1 bagi 2 tadi setengah. Kalau 1 bagi 1 maka dapat 1. Tapi kalau kita memberi dengan tidak mengharapkan apapun, berarti apa? 0. Saya memberi, saya beribadah, tapi saya tidak berharap apapun. Sudah saya ikhlas saja, berarti 0, 0. Kalau 1 dibagi 0, berapa hasilnya? Tak terikat. Itulah ikhlas tingkat advance. Saya mengatakan ikhlas itu kan ikhlas pertama. Dalam tahapan pertama, ikhlas itu adalah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lam yang pertama karena Allah. Saya beribadah karena Allah. Tapi saya ingin pahala. Lah percuma dong saya capek-capek ke masjid, kemudian saya diganjar sama saja dengan sholat di rumah. Yang mending sholat di rumah aja. Ya Pak ya? Kira-kira Bapak kalau sholat di masjid dan sholat di rumah sama pahalanya, milih gimana Pak? Di rumah ya? Di rumah gak capek-capek. Maka kalau memberikan kalau saya ke masjid, langkahmu ke masjid setiap langkah dihitung. Dan ketika jamaah kamu dihitung, dilipat gandakan. Itu. Tapi itu dalam tahapan semua ibadah itu kita lakukan karena Allah. Semua ibadah kita lakukan karena Allah. Kalau kita gak karena Allah, tak tolak. Ya percuma capek-capek ke sini, ibadahnya tak karena Allah, ya tak tolak. Itu ikhlas pertama, basic. Ya.
berarti untuk. Jadi saya beribadah ini untuk Allah. Untuk Allah. Nah, saya nggak butuh pahala lagi. Ayo, sahabat saya sholat, jamaah, perusahaan saya berikan ganjar Allah itu urusan Allah. Tapi saya masih menginginkan surga. Karena saya nggak mau masuk neraka. Jadi ibadah saya itu memang untuk Allah agar aku nanti dapat surganya Allah. Mendapat surga Allah. Nah, itu tengah-tengah berarti. Nggak mikir hitung pahala ya, hitung-hitungan kok. Tapi sudah tadi untuk Allah ibadah saya ini. Nah, ini mas satu tidak per satu. Tapi kalau kita tidak mengharap apapun, saya ibadah, itu lam yang tertinggi tadi. Saya beribadah, saya yang nggak mengusik kita itu diberi pahala atau tidak oleh Allah. Yang penting saya ikhlas, yang penting saya ridho. Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan. Selesai. Saya mau diganjar surga, neraka itu urusan Allah. Surga itu adalah milik Allah. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Boleh jadi bukan karena pahala kita. Ya karena rahmat Allah kita masuk surga. Maka yang sangat penting adalah ridhonya Allah. Maka kita ketika kita nggak mengharap apapun, memberi, tapi kita tidak mengharap apapun di sini, kecuali kalau tidak ridho Allah, maka hasilnya tak terhingga. Makanya Allah itu membahas dengan lebih pada orang ini. Yang harus kita yakini adalah hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan akan dibalas Allah dengan kebaikan. Itu keyakinan kita. Jadi untuk mengelola stres, Pak, kuncinya satu ya. Harapannya jangan berlebihan. Keinginannya jangan berlebihan. Stres lagi. Nah, itu loh. Kalau kita itu tadi saya katakan untuk sehat nggak perlu mahal. Kalau memang kita cukup untuk bisa makan dengan menggono sama tempe gerai, ya sudah syukuri. Gitu loh. Jangan terlalu berlebihan. Kemampuan kita hanya bisa beli tempe gerai, tapi maunya akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi stres terus. Itulah qanaah. Qanaah itu ya sudah, kalau Allah memberikan rezeki ini disyukuri, kalau kita menerima. Jangan memaksakan. Orang yang sering memaksakan itu akhirnya stres. Gitu kan? Kalau kita mampunya bisa naik motor, ya sudah syukuri. Persoalan tetangga itu punya mobil baru, ya sudah nggak usah meriang. Gitu. Kalau gaji kita 3 juta misalkan, ya jangan berpikir pilih pajero lah. Ya sudah, berpikir aja bisa beli motor. Gitu. Kalau pikirannya beli pajero, tetanggaku bilang beli pajero, kenapa saya nggak bisa? Padahal gajinya 3 juta, gimana caranya? Akhirnya stres. Jadi stres itu bagaimana kita menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, iman kita harus kita tingkatkan. Yang keempat adalah istirahat yang cukup. Saya katakan bahwa Rasul itu nggak begadang dalam konteks dulu habis sisa jam 9, jam 10 udah tidur, jam 1 udah bangun, tahajud sampai subuh. Jadi siang istirahat, besok siang istirahat. Mana jam begadang malam-malam. Sebenarnya kita tuh tidur malam-malam, tak pernah bangun di 2/3 malam. Itu. Akhirnya apa? Banyak persoalan yang menumpuk, kita nggak pernah bisa keluar dari masalah itu karena kita nggak pernah berdialog, nggak pernah minta kepada Allah. Beristirahat yang cukup, gunakan siang bekerja dan malam untuk istirahat. Itu ayatnya jelas itu, siang bekerja, malam bisa istirahat. Gunakan untuk istirahat. Dan sholat itu istirahat sebenarnya.
Makanya sholat itu jangan, ada penelitian Pak, ada penelitian orang tahajud itu mestinya itu baik, tingkat emosinya baik. Kemudian hormon yang memicu terjadinya kanker itu semakin turun. Ya, orang tahajud. Ya, karena pada jam-jam itu memang harusnya naik. Tapi ketika itu orang tahajud, ini hormon bisa diturunkan. Nah, tapi ternyata dalam penelitian, kok orang tahajud kok tetap saja ini yang naik, ternyata apa? Tahajudnya nggak benar, sholatnya nggak benar ternyata. Makanya ketika sholat tahajud, ya jangan, kita harus apa? Ya ikhlas, kita harus nggak kemelungsu gitu loh Pak. Ketika kita kemelungsu menjadi beban, sholat itu menjadi beban, itu malah naik malahan. Itu bisa dibaca itu dalam bukunya tahajud dalam perspektif kesehatan. Itu. Jadi ada hormon yang menyebabkan emosi itu menjadi naik. Makanya emosi itu harus ditekan, harus ditekan. Jadi tidur yang cukup dapat membuat tubuh lebih kuat melawan paparan virus corona. Orang tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Jadi tetap istirahat, tetap olahraga dan istirahat. Yang kelima adalah mengkonsumsi suplemen makanan. Silakan kalau memang buruk ya mau nggak mau suplemen makanan dikonsumsi. Kalau kita kekurangan vitamin, baik vitamin C, vitamin D, vitamin macam, jamin makanya itu vitamin. Karena kita nggak ada data masukan dari luar. Vitamin itu ketika makanan kita buruk. Vitamin C kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan macam-macam. Kita nggak mau makan buah. Sekarang mangga lagi murah. Ya udah, kebutuhan vitamin C dengan makan mangga. Tapi ketika mangga mahal-mahalnya, ya udah mending beli vitamin C IP gitu misalkan. Vitamin C IP ada berapa kali murah. Yang kita suplemen diperlukan. Baik, itu kita review kemarin. Nah, reviewnya itu habis. Sekarang dalam aspek spiritualitas, tadi sudah bahwa dalam imunitas yang kita lakukan 5 hal tadi di COVID ini. Kemudian yang dalam konteks spiritualitas, kita merujuk pada langkah Nabi yang dilakukan oleh Nabi demi mencegah perkembangan jumlah orang yang tersuspek pandemi. Bagaimana langkah Nabi? Ya. Apa yang Nabi lakukan ketika masa pandemi semacam ini? Ini yang harus hati-hati. Kadang-kadang masyarakat ngertinya kok saya kok ini dilarang, itu dilarang, sana dilarang, ini kan, maksudnya cuma itu. Sekarang sudah agak rutin untuk operasi masker. Pertama, menghadapi virus itu kan menular Pak ya. Menular, virus itu kurang cepat. Kalau dan sentuhan ya, dan sebagainya itu bisa. Corona ini luar biasa ini. Kemarin ada saya di Jakarta, saya di Bel teman Pekalongan, dia rapidnya tidak reaktif, tapi sakit, panas, sesak, nyeri. Begitu dites trombositnya turun, Ambil saya apa? Gimana tapi ini. Sarannya Puskesmas disuruh tes swab di Awongan. Setelah dia, gimana harus tes swab apa enggak? Ya, silakan aja. Memang rapid itu kan cepat. Rapid positif memang belum tentu swabnya positif. Ya, kalau rapid negatif, ya sudah hampir swabnya juga bisa dikatakan negatif. Kalau rapidnya positif, ya langsung isolasi supaya langsung melakukan tes swab. Tapi kalau dicek rapidnya negatif atau rapidnya tidak reaktif, ya udah biasanya udah diobati dengan
apa gejalanya. Kalau panas ya panasnya diturunkan, kalau perutnya mual ya perutnya dikasih. Paling itu simptomnya akhirnya yang diobati. Tapi kalau perlu mau swab ya silakan. Mau swab ya silakan. Tapi paling tadi rapid kan cepat, ingin mengetahui cepat apakah orang ini ada kemungkinan kena virus atau tidak, maka kita rapid. Tapi hasil rapid itu memang tidak jaminan bahwa orang itu positif, belum tentu. Begitu rapid itu orang begal, orang gitu. Belum tentu memang. Nah, akhirnya kalau rapidnya positif, orang suruh supaya kan bisa dicurigai. Ya udah kamu isolasi aja dulu, tinggalnya di rumah dulu. Jangan-jangan kamu COVID, jangan-jangan. Maka kamu jalan kemana-mana, duduk di rumah, istirahat yang cukup, makan yang baik dan sebagainya. Nah, supaya kalau seandainya kamu benar-benar terinfeksi, tidak menulari yang lain. Gitu loh Pak, maksudnya. Kemudian diuji swab. Nah, begitu swabnya nanti keluar, lihat nanti swab pertama hasilnya apa, swab kedua hasilnya apa, begitu. Jadi virus tadi itu yang dilakukan dengan imunitas, dengan kekebalan tubuh kita. Nah, sehingga saya katakan ya kalau mau swab ya silakan saja, tapi dengan hasil rapid yang non reaktif itu bisa diindikasikan tidak mengarah ke sana. Tapi kalau trombositnya turun, kemudian banyak penyebab trombosit turun itu mungkin ada infeksi di tubuh yang lain, kan gitu. Jadi belum tentu. Kalau nyeri ya belum tentu, boleh jadi mah, boleh jadi panas naik, panas turun, boleh jadi tipes, dan macam-macam. Nah, jadi belum. Jadi bagaimana kalau kamu hindar? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, larilah dari orang yang sakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Nah makanya Bapak yang jangan tersinggung kalau Bapak dinyatakan ada orang yang dinyatakan positif, keluarga misalkan, kalau dia diskusikan harusnya jangan tersinggung. Kalau Bapak sekarang, ini betul saya jaraknya kan jauh, saya ngomong jadi nggak pakai masker. Tapi kita ngomong harus pakai masker, supaya apa? Ya supaya kita tidak saling mengulangi. Kita nggak tahu sekarang kok. Kita nggak tahu posisi kita. Di sini saja, saya nggak tahu pasti apakah sudah tes rapid semua. Nggak tes kan ya? Nggak tes. Tapi Bapak kan nggak gejala panas, macam-macam. Tapi nyatanya orang yang positif belum tentu ada gejala. Karena OTG, orang tanpa gejala. Kan susah, panas kagak, pusing kagak, sesak kagak. Begitu swab positif. Itu namanya OTG. Sehingga ya sudah istirahat yang cukup, kemudian tingkatkan imunitas. Nah, kalau sudah kayak begitu jangan stres. Jadi sekali lagi virus itu dilawan dengan menaikkan imunitas. Lupa, kenapa sih harus ada vaksin? Vaksin tadi dalam rangka supaya tubuh membentuk antibodi. Tubuh membentuk antibodi kalau ada antigen yang dikenali gitu loh. Bagaimana tubuh bisa membentuk antibodi kalau kita nggak mengenali dua antigennya? Nggak bisa. Antigen itu bentuk virus kalau apa sih? Begini. Nah supaya virus ini nggak menular, membahayakan, makanya dilemahkan dulu. Itu namanya vaksin, dilemahkan. Virus atau bakteri yang dilemahkan, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh. Akhirnya tubuh mengenali, oh bentuknya kayak begini kok virus corona itu, betul-betul kayak begini. Akhirnya tubuh membentuk antibodi. Jika setiap ada virus kayak begini dilawan, tuh. Nah, jadi sekali lagi menghindar. Jangan malah kalau ada orang sakit di rumah sakit, ya nggak apa-apa, doain aja. Ini udah dijual yang baik, dengan baik dengan apa? Mudah-mudahan tak sembuh dan sebagainya. Kan selesai. Nggak perlu berutik ke rumah sakit. Nggak perlu berutik ke
rumah sakit. Bentuk empati itu macam-macam. Yang dalam masa kayak begini ya jangan membuat masalah. Lah betul. Jangan membuat pemudaratan yang lebih buruk. Jangan. Jadi kalau memang kita harus hindari, nggak usah. Cukup doakan saja melalui keluarganya atau bagaimana. Ini saudara kita juga nggak tahu ya. Ada beberapa saudara kita yang sudah masuk di rumah sakit, ada yang isolasi, yang kita doakan saja bersama. Semoga cepat sembuh. Ya, saudara-saudara kita ada yang Amir, ada yang juga Ustaz dan sebagainya, itu terindikasi itu. Tapi udahlah istirahat cukup, nggak usah kita rame-rame menuju ke sana. Udah tunjukkan empati saja. Nah, kalau ingin membantu finansialnya ya sekarang gampang, transfer aja selesai, kirim aja selesai rekeningnya. Ya, jadi nggak usah dipersulit. Nah, jadi Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak menganggap enteng faktor yang menyebabkannya. Antaranya adalah dengan menghindari kontak secara langsung. Makanya dulu awal dia melarang tutup dulu karena masanya belum. Begitu dibuka bebas kita keluaran terjadi luar biasa. Coba Jakarta aja PSBB 2 kali. Begitu didekati agak turun. Buka lagi bebas. Banyak lagi. Nah ini. Jadi jangan kadang-kadang begini ya. Ada suatu kebijakan yang sudah dirumuskan dengan matang oleh pimpinan ya. Oleh pimpinan. Tapi pahamannya masyarakat awam belum ibadah kok di sini yang dilarang, ini kok dilarang dan sebagainya. Kan ini memahamkan antara pikiran ini dengan pikiran ini yang susah. Ya kita tahu ada orang yang pemikirannya qadariyah, ada orang pemikirannya jabariyah, gitu kan? Itu orang yang usaha, ini takdir mati ya mati, ya itu baik. Ada juga orang yang kan ikhtiar dulu. Jangan jangan buat keburukan. Dalam rumah fasik kota marjan bil maslahati, menghindari masalah itu jauh ditamakan daripada mengambil manfaatnya. Udahlah kalau itu muncul keburukan ya udah. Tapi orang menjadi resah. Kemudian timbul perkataan sosial menjadi renggang, silaturahmi menjadi renggang, masjid-masjid sepi, dakwah sepi. Pada saat kesempatan ini musuh menghantam kita. Itu kan begitu tahu kita nggak kokoh, sudah nggak ada ikatan lagi, masuk melawan, menghancur berantakan kita kelabakan. Itu kan. Makanya banyak mengatakan ini apa ini virus ini konspirasi apa benar-benar ada? Nah ini kan sudah ada teori konspirasi, ada teori memang yang teorinya WHO, ini teorinya orang yang berkonspirasi aja, ini teorinya dalam konteks bisnis besar. Jujur aja, vaksin itu bisnis besar Pak. Vaksin bisnis besar, saya tahu persis karena saya terlibat di situ. Vaksin penjualan saya itu nilainya puluhan juta. Kalau saya transaksi vaksin itu nilainya puluhan juta. Kalau saya ambil keuntungan 5% aja udah cukup tinggi. Jadi menghindar. Yang kedua adalah tenggang rasa. Ya. Anjuran menghindari pengidap penyakit menular bukan berarti menunjukkan bahwa Nabi sepakat untuk mengucilkan. Ingat, jangan dapat mengucilkan orang. Makanya harus dipahami ketika orang ya, kita kan nggak tahu siapa, tiba-tiba Allah memberikan, oh saya positif, ya sudah dengan nggak usah mengatakan terima, bukan, ya sudah terima kemudian menghindar untuk supaya tidak mengganggu lagi. Jadi tenggang rasa, untuk malah, aku tetap boleh aku ceramah, rangkulan, itu ini boleh ngomong.
Dia bilang tidak percaya adanya kayak begini, sehingga Pak dia dinyatakan COVID, tetap aja dia menjadi COVID, tetap aja menjadi imam, kemudian tetap rangkulan, tetap sholat biasa, salam-salaman. Ya Bu ya? Ada nggak di Palembang? Pernah nggak di Palembang? Itu. Jadi harusnya kita rasa dong, oh ya saya dinyatakan positif, ya sudah. Isolasi sendiri di rumah. Kalau kebutuhan macam-macam silakan ke rumah sakit, tapi kalau tidak ada keluhan apa-apa ya isolasi di rumah aja. Itu tanda rasa. Jangan aku yang nekat itu malah supaya orang lain tidak tertular. Nah, itu kan ciloko Pak, cara berpikir. Yang ketiga adalah tawakal. Udahlah, bahwa Allah itu memberi ujian pada kita dengan banyak ujian keimanan kita. Iya kan? Orang iman itu pasti diuji Allah. Kita tidak hanya seperti mengatakan beriman kepada Allah, tapi tanpa ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan saja mengatakan beriman, kemudian dia tidak diuji lagi? Diuji manusia itu. Nah, ujian itu macam-macam. Maka kita akan mendapat ujian itu, ya udah sabar dan tawakal kepada Allah. Sabar dan tawakal kepada Allah. Maka Nabi bersabda, dianjurkan dalam inwal penyakit menular ini, tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, dan tidak ada penyusupan kembali reinkarnasi ruh orang mati pada burung hantu. Udah nggak, itu penyakit dari Allah. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Dalam Tadrib Ibnu Suyuti itu mencatat bahwa Ibnu Salah mengatakan pada hakikatnya penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya, akan tetapi Allah lah yang membuatnya menular. Jadi semua itu atas kehendak Allah. Tawakal kepada Allah itu ujian keimanan kita. Dan yang kedua adalah doa. Oleh karena itu ujian dari Allah, maka kita berdoa kepada Allah bahwa tidak ada suatu penyakit pun yang Allah tidak menurunkan obatnya. Faidah itu fawwah yashfi. Tidak penyakit pun yang Allah tidak berikan obatnya. Ya tinggal ikhtiar kita untuk mencari obat itu. Lah ketika kita bicara obat, nggak usah diperdebatkan. Apa itu obat? Oh, tibun nabawi. Oh, obat-obat herbal, obat-obat tradisional, obat-obat modern. Ya silakan. Kadang-kadang orang saling memojokkan. Saya dulu di farmasi ada kuliah yang mempelajari tumbuh-tumbuhan, namanya farmakognosi, morfologi tumbuhan dan sebagainya. Nah, kemudian ada muncul berkembang namanya fitofarmaka, fitokimia. Itu umumnya dari herbal, dari obat dan herbal dan hewan. Tapi ada obat sintetis. Obat sintetis yang dibuat. Nah, farmasi itu rata-rata banyak berkembang obat sintetis ini, obat yang dibuat. Nah, ini saling padu. Dua profesor kadang-kadang saling, kita sudah yang modern, nggak mungkin lah kita kayak pasar, bergelantungan cari pohon, cari daun, cari akar, kemudian kita makan. Itu manusia primitif, gitu kan? Itu menghina pada profesor yang herbalis itu, yang tumbuh-tumbuhan. Karena dia merasa apa? Dia sebagai orang yang intelektual, yang orang yang cerdas, cendekiawan, harusnya mencari yang menyebabkan itu menyembuhkan apa? Katakan sekarang daun jambu. Oh, daun jambu itu bisa untuk menghentikan mencret. Ya apa ya? Jambu. Jadi kalau orang mencret bisa makan daun jambu yang ini. Dicari akhirnya, kenapa sih kok daun jambu itu bisa menghilangkan mencret? Udah dilihat. Oh, ternyata ada alkaloidnya. Alkaloid. Nah, alkaloidnya itu bagaimana? Oh, ternyata alkaloidnya itu rumusnya bagaimana? Nah, kalau rumusnya ketemu, kemudian direkayasa, mencari yang dibuat dengan rumus molekul semacam itu. Itulah tugas farmasi sebenarnya, mencari rumus molekulnya. Kenapa kok dia bisa?
Itu loh Pak. Kayak penemuan penisilin ya. Berikutnya penemuan antibiotik pertama Alexander Fleming, gitu ya, penisilin. Ya pertama dari tumbuhan itu kan, kemudian dibentuk, disintesis, muncul sekarang banyak generasinya penisilin, ada amoxicillin, ada ampicillin dan sebagainya. Sampai sekarang kita pakai. Jadi nggak usah diperdebatkan. Artinya apa? Kalau Bapak meyakini bahwa metode ini untuk bisa menyembuhkan, ya silakan. Tapi ada orang ilmiah, orang yang berkata, kenapa saya minum ini? Ya karena ini bla ini harus saya minum. Metformin katakan. Metformin selama ini menjadi obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula. Itu hampir semua orang yang menderita diabetes banyak menggunakan metformin. Ternyata apa? Penelitian terakhir WHO itu menyatakan bahwa metformin ini bisa menyebabkan potensi terjadinya kanker. Sehingga ini ada sudah dari mau ditarik dari ajaran metformin. Ada yang pernah berlaku metformin? Belum? Oh enggak ada. Ya, mungkin sekarang pilihannya ada beli pilih atau beli bentamil itu. Jadi apa? Boleh jadi obat yang dulunya itu baik, di dalam penelitian berikutnya ada dampak-dampaknya, ada efek sampingnya yang lebih serius. Tidak ada obat tanpa efek samping, Pak. Ya, nggak ada obat tanpa efek. Cuma sekarang efek sampingnya itu tinggi apa rendah? Bahkan saya katakan, nah besok habis ini Pak Toali request habis pengajian ini mintanya membahas masalah libido. Ya udah nanti saya bahas minggu depan, bulan depan saya bahas libido. Saya sambung sedikit ya. Jadi obat Viagra misalnya, Viagra itu sebenarnya pertama risetnya itu untuk obat jantung. Obat jantung Viagra. Banyak kemarin ada anak saudara kemenakan saya yang melahirkan. Anaknya jantungnya bermasalah. Nah, kemudian di posting saya dapatkan ternyata Viagra. Nah istri tanya, Mas, kok bisa ini kok Viagra digunakan? Ya bisa. Memang Viagra awalnya digunakan untuk peluang jantung. Cuma ternyata begitu diminum ada efek sampingnya. Bukan efek samping, efek depan. Bapaknya ini ke depan terus. Nah, ke depan, loh berarti ini ada efek itu. Akhirnya Viagra diubah indikasinya sekarang untuk penyakit apa namanya itu ejakulasi ini, bukan ejakulasi ini, disfungsi ereksi. Apa disfungsi ereksi, Pak? Tidak fungsi ereksi itu DE ya, Viagra itu akan digunakan untuk DE, disfungsi ereksi. Nah itu apa? Jadi lihat, karena kerjanya Viagra tadi adalah memacu sirkulasi darah. Dari jantung itu disirkulasi darah. Nah biasanya orang yang disfungsi tadi, jumlah darah yang masuk ke master P-nya itu kecil, nah, sehingga perlu dibuka. Makanya juga ada vasodilator untuk membuka salurannya supaya nggak mampet. Nah, ini mengalir, itu loh Pak. Jadi nggak usah diperdebatkan. Obat itu baik obat modern, obat tradisional, obat ini kalau Anda yakin dia mampu. Tapi perlu diyakini bahwa memang obat-obat tradisional itu tidak bisa cepat karena sifatnya adalah pemeliharaan sebenarnya. Daun-daunan macam-macam itu sifatnya pemeliharaan sebenarnya. Makanya kalau ingin sehat dan pelihara dengan itu banyak aspek pemeliharaan, pencegahan, nah, kuratifnya. Makanya orang tidak sabaran jamu-jamu Cilacapan itu misalkan
Kok saya begitu cepet minum kok segera sembuh? Itu bukan berarti ternyata ditambah sana namanya bahan obat. Makanya ada jamu berbahan kimia. Diberi sana phenylbutazon, dikasih dexamethasone, dikasih prednison, yang itu kortikosteroid untuk mencegah inflamasi sehingga enak. Itu Pak bahayanya. Jamu-jamu teracapan, jamu-jamu yang beredar yang itu tidak murni herbal, tapi kadang-kadang ditambahi dengan bahan obat. Cilakanya bahan obat yang sana tidak diketahui apakah itu sudah expired atau belum. Nah, itu bahayanya. Makanya kita hati-hati saja. Mahasiswa saya meneliti, mahasiswa dalam hal itu mahasiswa jamu yang beredar di Pekalongan itu ternyata banyak juga yang mengandung bahan kimia, tidak murni herbal. Sangat waktu saya nggak usah disebutkan merek-mereknya, itu cukup dikatakan itu saja. Jadi berdoa kepada Allah, kemudian bersabar, dan akan sabar. Inna Allah ma'asobirin semua. Tadi katakan setiap penyakit pasti ada obatnya. Insya Allah kalau kita ikhtiar terus dan sabar, kita tetap optimis. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Tapi jangan lupa tetap ikhtiar, makan yang bagus, istirahat yang cukup, tetap jaga jarak, tetap berperilaku bersih dan sebagainya. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lengah. Ikhtiar tetap, tapi jangan mengingkari bahwa sesuatu itu adalah ketentuan dari Allah. Jadi imun tetap dipertahankan, iman harus lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.